Kalau udah 4 kali pupuk pembuahan harus dipupuk lagi enggak? Kalau sudah 4 kali dipangkas dulu, jangan dipupuk lagi. Jangan dipupuk lagi Mbak RS. Nanti kita melakukan pemupukan lagi tadi etalase 3, pupuk pembesar dan pemanis buah. Ini diberikan di masa pembungaan sampai nanti habis panen. Biar rasa buahnya lebih manis dan hasilnya lebih bagus. Ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman menanam tanaman anggur nggak kuat modal, ojo nandur anggur. Ya, menanam tanaman anggur makanya saya rekomendasikan untuk teman-teman. Kalau hanya sekedar hobi, nanamnya jangan banyak-banyak. Satu pohon enggak apa-apa. Nanti satu pohon dibikin 3 varian, dibikin 4 varian, enggak apa-apa. Ngerawatnya lebih mudah satu pohon. Ya, wes jangan banyak-banyak pohon teman-teman. Apalagi teman-teman menanamnya di pot, ya. Itu tetap kita keluar modal terus. Ya. Wes pokok kalau teman-teman hanya sekedar hobi, wes ojo ngoyo-ngoyo. Ya. Karena apa? Ketika teman-teman menanam tanaman anggur di pot, itu dia membutuhkan nutrisi terus. Membutuhkan pupuk terus selama tanaman itu masih hidup membutuhkan. Berbeda ketika teman-teman menanam di tanah. Kalau di tanah punya lahan, enak. Di usia 3 tahun, 4 tahun nanti pemupukan ringan. Enggak dipupuk pun tanaman bagus. Ya. Kalau tanamannya dari awal pembuahannya sudah bagus, sudah dipancing dengan pupuk-pupuk yang kita berikan, nanti di usia 3 tahun, 4 tahun, tanpa pupuk pembuahan pun dipangkas keluar buah. Tetapi tetap ada kualitasnya ya teman-teman. Kalau kita pupuk kualitasnya akan lebih bagus, kalau kita tidak pupuk ya kualitasnya ya seperti itu. Harga bibit anggur hijau atau merah harganya berapa Mas? Saya 130, belum termasuk ongkir. Ya, Mbak Win, 130 belum termasuk ongkir. Saya rekomendasikan untuk Pulau Jawa saja. Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa sebelumnya saya minta maaf teman-teman ya. Ini saya mencoba untuk membuka online lagi hanya seputar Pulau Jawa saja ya. Karena kemarin saya kan hanya offline. Terus saya kasihan nggak enak sama teman-teman ya. Ini saya coba untuk sambil menyesuaikan produksi saya, mencukupi dan tidaknya itu nanti di Pulau Jawa dulu. Ya, seperti itu. Kenapa demikian juga? Ini juga solusi untuk teman-teman. Cari daerah-daerah terdekat ini lebih bagus. Saya nggak banyakin varian, Bang, sampai 9 varian. Ya 9 lumayan lah. 9 lumayan. 9 contohnya ketika menggunakan pupuk pertumbuhan, sehari berarti 1 minggu membutuhkan berapa itu? Ya, membutuhkan 1 bulan membutuhkan berapa itu? 1 bulan membutuhkan berarti 9 paket. Bang Julian genjah enggak? Genjah tetapi kategori sedang lah. Tidak termasuk genjah banget. Ya, tidak termasuk genjah banget. Ya, jadi buat teman-teman ya, kalau hanya sekedar penghobi, sekedar inilah enggak apa-apa ya, tapi ya itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Siapa tahu teman-teman itu wah nggak ada puasnya ya, nggak ada puasnya, itu yang monggo silahkan. Terus pokoknya intinya yaitu teman-teman menanam tanaman anggur itu tetap mengeluarkan modal, bukan saya menakut-nakuti, saya hanya bicara apa adanya. Tetapi kalau teman-teman kok punya lahan, memang sengaja saya mau produksi untuk mencari uang, untuk mendapatkan penghasilan, itu prospek banget ya. 9 kali 4. Seperti itu teman-teman. Jadi saya rekomendasikan kalau teman-teman hanya sekedar hobi untuk tombol pingin, nggak apa-apa. Tapi kalau 9 pohon ini biasanya lahan luas kan, 9 pohon, 10 pohon lahan luas loh. Ayo kita jadikan apa, wisata petik atau edukasi petik, atau kita bikin kafe. Ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman seandainya dibikin para-para 10 pohon itu udah bagus, udah luas. Nanti di bawah bikin kafe, terus nanti juga bisa pokoknya bisa semuanya itu menghasilkan. Kalau teman-teman hanya sekedar kepengen ngicipin, mencari kepuasan batin, secukupnya saja lah. Nah itu harus. Kalau teman-teman kepengen bagus, mainnya skala kebun sekalian. Skala kebun payah di pertama,
Di 3 tahun, 4 tahun nikmat. Skala kebun. Kalau teman-teman menanamnya skala hobi di pot-pot terus, yo payah terus. Payah terus teman-teman. 5 tahun juga payah. Berbeda ketika teman-teman di skala kebun. Kita menanamnya di tanah, grondeng tanah. Nanti di 5 tahun teman-teman tinggal panen. Nanti pemupukan bisa dikasih campur-campuran lah. Ya, kita beliin kohi kambing ketika habis panen, kita kasih kohi kambing, kohi sapi. Seperti itu untuk penyuburan. Nanti setelah subur kita pangkas jadi. Kira-kira masuk berapa pohon? Ya, satu pohon membutuhkan 6 meter. Satu pohon membutuhkan 6 meter. Kalau teman-teman mau menggunakan tersier, yaitu dengan jarak satu tersier itu 1,5 meter. Batang bisa besar segitu sudah berapa lama usia pohonnya? Ini usianya sudah 5 tahunan. Dan saya bikin berbuah terus tanpa istirahat. Jadi kalau saya bikin istirahat kemungkinan batangnya lebih gede. Taldon, Cagosvi, Lirian, Ninel, Jupe, Belonur, Lamaki, Pepres, mana yang genjahnya banget masih? Ninel juga genjah, Jupiter juga genjah, Gosvi juga genjah, Kani Kristal juga genjah, Tamaki juga genjah. Ini genjah kalau ditanya banget ya kita mainnya ke Gosvi sama ke Jupe dan Ninel. Ya, Gosvi, Jupe, Ninel. Bang, ini termasuk genjah semua kok abang. Yang sampean tanam ini termasuk genjah saja, hanya yang butuh proses taldon saja. Tapi rasanya taldon luar biasa. Ya, taldon loh teman-teman, itu ukuran buahnya juga gede, ngalahin semua. Ya, masih di bawah Everest tapi rasanya luar biasa. Ya. Di sini itu ya Bang, yang paling spesial untuk rasa, ya, sampean itu yang rasanya paling enak taldon. Dari Kani Kristal, Gosvi, Leriain, Ninel, Jupe, Baikondor, Damaki, Everest, yang paling enak itu taldon sampean. Ya, taldon. Bang, tersier bawa tunas apa perlu pemotongan? Tersier keluar tunas yaitu tunas air ya, sama tunas air yang tumbuh itu dipotong sisakan 1 daun kalau masih masa pembentukan. Tetapi nanti kalau sudah mulai mendekati masa pemangkasan pembuahan, semua tunas air dibuang. Ya, semua tunas air dibuang ya. Ya buat teman-teman, taldon itu luar biasa. Taldon buahnya besar loh. Yang penting tanaman itu subur. Taldon buahnya besar, rasanya manis, buahnya garing. Ya, tetapi taldon itu tidak bisa dibuahkan cepat di 3 bulan, 4 bulan itu nggak bisa. Ya, nanti usia-usia 1 tahun ya, 1 tahun. Oke, makasih. Iya, pokoknya teman-teman apapun yang ditanam, Bang, pembentukan batang tersier di setiap mantun bagus nggak? Bagus, rawat semua kalau saya, Bang Romi. Ya, kalau pertumbuhan tanaman teman-teman itu vigor, sekundernya bagus, itu jaraknya kan 10 cm lebih antara ruas ke ruas. 10 cm lebih. Ya. Ketika kita bikin para-para secara otomatis kan zigzag. Ya. Jadi antara ruas ke ruas itu hampir 25 cm. Ya, nanti mati satu aja dibuang satu jadinya bogang. Rawat semua. Kalau di medianya banyak semut, bagaimana cara mengatasinya? Kasih mip cinta, taburin mip cinta. Ya. Kalau yang buahnya kecil-kecil, merah, manis banget itu jenis apa, Mas? Jupiter biasanya. Mbak Wati, Jupiter. Ya, Jupiter ini keunggulannya dirasa sama di kegenjahan. Tetapi untuk kualitas buah itu nggak bisa gede, teman-teman. Ya, varian impor yang buahnya paling kecil itu di Jupiter. Ya, varian impor yang buahnya kecil, ya, kecil itu Jupiter. Jadi ketika teman-teman kok menanam Jupiter, yo resikonya buahnya kecil. Kalau memang pertumbuhan tanaman belum maksimal, sebenarnya juga lumayan bisa besar kok ya. Tetapi nunggu yaitu pertumbuhannya bagus. Saya tanam semua di lantai 2 ukuran 4 x 5 teralis para-para, nggak apa-apa.
Ya, teralis ditanam di pinggir, para-para ditanam di tengah. Dan di bawah para-para jangan ada teralis. Kalau di bawah para-para ada teralis, biasanya nanti nggak maksimal. Malah bikin jamur saja. Ya, lebih baik teralis di pinggir, tengah kosong. Nanti tengah dikasih porsi-porsi untuk duduk-duduk santai abang. Seperti itu. Ya, biasanya kalau tanaman teman-teman anggur itu ditanam di bawah para-para itu nggak sulit berbuah teman-teman. Sulit berbuah. Kalau teman-teman ingin membuahkan berarti teralisnya nanti sampai panjang ke para-para, belok ini itu bisa berbuah. Tetapi kalau teman-teman kondisi di bawah para-para seperti ini kita bikin teralis, terus nanti teman-teman dipotong di situ nggak bakalan berbuah. Hasilnya nggak bagus. Ya, paling nggak harus ditinggikan sampai nyampe para-para, nanti pembuahannya di para-para.